Ya Robbal. Amin. Siang hari ini cuaca enak buat tidur kayaknya. Hujan deras banget. Tadi yang masih baca Yasin rumahnya pada nundutin. Nggak sadar ya bahwa yang kita lakukan merem-merem itu takut kebablasan. Benar. Hati-hati itu biasanya merem-merem lagi itu bablas ya. Kenapa? Karena yang sering dilupakan dilalaikan adalah tidur sebetulnya. Kenapa? Tidur itu saudara kandungnya mati. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar Allah jelaskan bahwa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu menggenggam jiwa roh-roh kita, jiwa-jiwa kita ketika kita sudah mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang lagi tidur yang belum mati. Jadi sebetulnya tidur itu, merem itu sama dengan mati. Mau mati atau mau tidur? Karena kalau orang di mana deprok merem, deprok tidur, udah pokoknya itu yang paling senang-senangnya orang. Sama utang lupa, benar? Kan kalau udah tidur kan lupa. Utang lupa, kita cicilan belum bayar lupa. Orang tidur, bahkan tidur disebut oleh Sayyidina, oleh baginda Nabi, Rufi al-Qalam, diangkat catatannya, tidak ditulis berbuat jelek, berbuat jahat kalau lagi tidur. Umpama ada orang merem tidur jalan, oh bunuh orang, umpama ya, orang lagi tidur. Kita tidur dari hari zuhur tidur gitu kan, asar aja lewat sampai datang waktu maghrib, disebut dosa nggak? Nggak dosa. Kenapa? Karena posisi kita lagi tidur. Kebangetan. Tetapi ketika bangun kita sadar kalau udah maghrib, tetap yang namanya sholat kudu dikerjakan, kudu dilaksanakan. Satu hal yang kemudian yang memberikan hal yang harus kita jaga, karena jamaah saya di Nurul Falah ini kejadian lagi tidur, dibangunin sama bibinya, dibangun sama anaknya, kagak bangun-bangun. Berarti tidak dikembalikan tuh. Berarti makanya orang tidur itu kalau kata Allah Ta'ala menghendaki untuk dikembalikan rohnya, jiwanya balik ke hidup kita. Tapi kata Allah udah mati, udah. Makanya sesia-sianya orang salah satunya meninggal dalam kondisi tidur. Rasulullah mengingatkan kepada istrinya Siti Aisyah, ya Aisyah, kalau sebelum tidur lakukan 4 hal. Apa 4 hal yang harus kita lakukan sebelum tidur? Yang pertama kata baginda Nabi, ya Aisyah, kamu jangan tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Keburu nggak tuh? Iya, benar. Baca Quran 30 juz. Yang kedua, jangan tidur sebelum mendapat syafaat dari para nabi. Yang ketiga, jangan tidur sebelum mendapatkan keridhaan dari umat muslim. Dan yang keempat, jangan tidur sebelum melaksanakan haji dan umroh. Jangan tidur tuh, pokoknya jangan tidur. 24 jam jangan tidur.
Nah, kalau kita rumahnya di sana ya, di Arab kan urut ya, pantas ya, bisa. Nah, kalau di sini, ngotot. Kita mau ngaji ke tidur. Ya, jadi 4 hal yang diperintahkan Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah sebelum kita tidur. Bisa nggak sih kita? Kalau bisa mata kering. Makanya Siti Aisyah pun nanya kepada baginda Nabi, ya Rasul, bagaimana kok bisa saya mata udah ngantuk suruh ngatamin Al-Quran, mata ngantuk mau tidur suruh pergi haji dan umroh, emang bisa? Apa kata baginda Nabi? Nih, sebelum tidur baca Qul huwallah 3 kali, itu sama juga menghatamkan Al-Quran. Oh, ente ngabalingan? Mau baca? Ya tipiknya pendusin. Jadi sebelum merem, ya lihat HP boleh. Tapi sebelum tidur tuh, kadang-kadang ada begitu lihat HP aja mata ngeriap-ngeriap ngasih password aja tidur. Biasakan coba kita baca Qul huwallah 3 kali sebelum tidur. Itu sama aja seperti kita menghatamkan Makanya para ulama, kenapa kok kalau kita tahlil ya baca Qul huwallahnya 3 kali? Kenapa surah Al-Falaq, An-Nas nggak dibaca 3 kali, cuma sekali? Karena ketika kita baca Qul huwallah 3 kali sama aja kita menghatamkan Al-Quran. Dihadiahkan buat siapa? Buat orang-orang tua kita. Resep senang orang tua kita, pengen kita mati didoain sama anak-anak kita kan begitu. Maka kalau kita pengen begitu, sering-sering biasakan kita juga mendoakan orang tua kita sehingga kita menularkan kepada anak kita ingat sama kita. Besok kalau kita nggak ada umur, anak cucu kita ngedoain kita, insya Allah. Jadi sebelum tidur baca dulu Qul huwallah ya. Bismika Allahumma barik lana. Tidur. Itu mah baca doa. Enggak makan dulu. Satu tuh baca Qul huwallah. Kemudian yang kedua, agar para nabi memberikan syafaat, kita diperintahkan oleh baginda Nabi. Yang kedua, suruh baca salawat. Paling rendah, paling minimal sedikit baca salawat adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad juga udah cukup. Ya. Jadi biasakan kita tuh Bismillah, Qul huwallah 3 kali, Bismillah, salawat, begitu doang lagi. Ya, ketika kita baca salawat sebelum tidur, maka para nabi insya Allah memberikan syafaat buat kita. Takut kalau kita nggak baca, begitu Allah angkat kita, Allah nggak balikin nyawa kita, kan repot. Apalagi zaman dulu kan iseng. Bocah kalau tidur di masjid atau sholat, mukanya digambar-gambar, kan dicengin-cengin. Kemudian yang ketiga, kata baginda Nabi sebelum tidur, agar umat muslim itu ridho sama kita, ikhlas sama kita diperintahkan suruh baca istighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Yang panjang, Astagfirullahaladzim li wal walidayya wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
didoakan Kak orang-orang muslim sama kita. Makanya orang-orang muslim yang meninggal ataupun yang masih hidup ridho sama kita karena kita mendoakan mereka. Ketika kita mati pun disambut oleh siapa? Oleh umat-umat muslim yang mereka yang senantiasa mendapatkan doa dari kita. Sama halnya kita habis pergi umroh, habis pergi haji, habis pergi kemana gitu kan. Begitu nyampe kampung kita, nyampe rumah kita, maka kita disambut gitu. Orang muslim juga manakala mendoakan muslim yang lain, selain mendoakan muslim yang lain, maka begitu meninggal dunia, umat muslim yang sudah meninggal dunia akan menyambut kita. Inilah dulu orang yang waktu hidup suka senang mendoakan kita. Ya. Begitu tuh, 3. Yang terakhir yang keempat, kata bagian Nabi, kamu sebelum tidur suruh pergi haji dan umrah. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan pahala seperti orang pergi haji dan umrah? Tidak cukup pakai modal yang 20-30 juta. Kata bagian Nabi, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca tasbih itu keutamaan pahalanya sama orang pergi haji dan umroh. Murah enak Pak Ustaz, nggak pergi umroh ke sono pakai modal duit 30 juta dapat pahala umroh. Benar. Kan kalau pergi umroh langsung kan mahal. Apalagi sekarang kalau pergi haji. Tetapi ketika kita baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita baca, maka pahalanya sama seperti orang pergi haji dan umroh. Maka begitu kita tidur, umpama nggak ada umur, kita mati, kita meninggal dalam keadaan husnul. Coba kita terapin, bisa insya. Coba urutannya apa? Pertama baca apa? Baca kul. Berapa kali? 3 kali. Habis baca kul, baca salawat. Habis baca salawat, baca apa? Istighfar. Hah? Pas. Habis baca salawat, baca Istighfar. Habis baca istighfar baru baca tas. Tuh, 4 hal yang kita baca. Ikut semua. 4 hal yang kita baca, insya Allah ini akan memberikan kita keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita pada sehat walafiat panjang umur. Ketemu lagi di Ramadan, insya Allah. Arisan berapa kali lagi? Mau dihabisin sih? Udahan maksudnya mulai lagi. Habisin maksudnya. Ingetin nih buat mama terutama ya. Sebelum ditutup, yang punya hutang puasa, yang punya hutang Ramadan, ini bulan Rajab, buru-buru dibayar puasanya, ya. Puasanya yang punya hutang, yang belum tuntas dituntasin. Ya, benar-benar banget. Ihdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.